Pernahkah kamu berpikir, kenapa orang paling cerdas di sekitarmu seringkali terlihat sendirian? Bukankah seharusnya kecerdasan mereka membuat mereka populer dan diidolakan? Namun, faktanya justru sebaliknya. Orang-orang cerdas seringkali sulit bergaul, bahkan hanya memiliki sedikit teman. Fenomena ini bukan kebetulan, tapi ada alasan kuat di baliknya, dan kamu mungkin akan terkejut mendengar jawabannya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa orang yang paling pintar di sekolah atau di lingkungan kerjamu justru seringkali terlihat menyendiri. Mereka punya segudang pengetahuan, tapi sepertinya justru kesulitan berbaur dengan orang lain. Bisa jadi mereka terlalu cerdas untuk lingkungan sosial yang ada. Dalam video ini, kita akan bongkar rahasia mengapa orang cerdas seringkali kesulitan bergaul dan hanya punya sedikit teman. Dan berikut adalah 10 alasan mengapa orang cerdas sulit bergaul dan hanya memiliki sedikit teman. Yang pertama, mereka tidak terpengaruh oleh FOMO. Orang cerdas cenderung tidak terlalu peduli dengan tren atau kegiatan sosial yang populer hanya karena takut ketinggalan atau tidak ikut serta. Rasa takut ketinggalan momen seringkali menjadi motivasi bagi banyak orang untuk ikut dalam aktivitas sosial meski mereka tidak benar-benar menikmatinya. Namun, orang cerdas biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka anggap penting dalam hidup. Mereka lebih memilih waktu yang berkualitas untuk diri sendiri, belajar, atau mengejar tujuan pribadi daripada merasa harus selalu ikut dalam keramaian hanya demi terlihat relevan. Alih-alih mengejar semua hal yang sedang trending, mereka fokus pada apa yang benar-benar bermakna bagi mereka, tanpa khawatir tentang apa yang sedang dilakukan orang lain. Yang kedua, berpikir terlalu mendalam. Orang cerdas seringkali berpikir terlalu mendalam, bahkan terhadap hal-hal yang terlihat sederhana bagi orang lain. Ini membuat mereka sulit terhubung secara emosional dalam percakapan biasa, karena bagi mereka, topik pembicaraan tersebut sering dianggap dangkal atau kurang bermakna. Ketika orang-orang lain membicarakan gosip, film terbaru, atau tren media sosial, mereka malah terjebak dalam pikiran tentang teori fisika, filosofi hidup, atau solusi dari masalah dunia. Hasilnya, mereka cenderung merasa kesepian di tengah keramaian. Yang ketiga, standar sosial yang tinggi. Orang cerdas seringkali memiliki standar yang sangat tinggi dalam memilih teman. Mereka cenderung mencari orang-orang yang bisa menantang intelektualitas mereka atau setidaknya bisa memahami cara berpikir mereka yang unik. Ini membuat mereka sulit menemukan kecocokan dengan banyak orang. Dalam lingkaran sosial, standar ini bisa jadi terlihat sombong atau eksklusif, padahal sebenarnya mereka hanya ingin menemukan teman yang benar-benar sepadan. Yang keempat, lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Orang cerdas seringkali lebih fokus pada tujuan jangka panjang mereka, baik itu dalam karir, pendidikan, atau pengembangan diri. Mereka tahu bahwa waktu mereka berharga dan mereka enggan membuangnya untuk percakapan yang menurut mereka tidak membawa nilai tambah. Prioritas mereka adalah pencapaian, bukan basa-basi sosial. Akibatnya, mereka memilih menyendiri daripada terjebak dalam obrolan kosong. Yang kelima, pola pikir yang berbeda. Cara berpikir orang cerdas seringkali berbeda jauh dari kebanyakan orang. Mereka cenderung menganalisis segalanya, mempertanyakan asumsi umum, dan tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Ini membuat mereka terlihat aneh atau bahkan tidak nyambung saat berinteraksi dengan orang-orang yang tidak berpikir dengan cara yang sama. Dalam banyak situasi, hal ini bisa membuat mereka merasa terisolasi, karena mereka selalu berbeda di luar perspektif umum. Yang keenam, kesadaran diri yang tinggi. Orang cerdas seringkali memiliki kesadaran diri yang sangat tinggi, bahkan mungkin terlalu tinggi. Mereka terus-menerus menganalisis tindakan dan kata-kata mereka sendiri, serta bagaimana mereka mempengaruhi orang lain. Terkadang, ini membuat mereka terlalu kritis terhadap diri sendiri dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial karena takut salah bicara atau membuat kesalahan sosial. Mereka lebih suka menyendiri daripada harus berhadapan dengan risiko salah paham. Yang ketujuh, ketidakmampuan untuk berpura-pura. Dalam dunia sosial,
Terkadang kita diharuskan untuk berpura-pura, entah itu berpura-pura tertarik pada topik tertentu, berpura-pura senang dengan lingkungan, atau berpura-pura akrab dengan seseorang. Orang cerdas cenderung sulit melakukan hal ini. Mereka cenderung jujur dan apa adanya, dan seringkali ini malah membuat mereka dianggap tidak ramah atau tidak sosial. Mereka enggan berpartisipasi dalam permainan sosial ini, sehingga memilih untuk menjaga jarak. Yang kedelapan, sering dianggap mengintimidasi. Kemampuan berpikir cepat dan wawasan luas seringkali membuat orang cerdas terlihat mengintimidasi bagi orang lain. Ketika mereka berbicara atau memberikan pendapat, orang lain mungkin merasa kurang percaya diri untuk merespon karena merasa kalah dalam hal intelektualitas. Ini membuat mereka sering dihindari dalam pergaulan, bukan karena orang tidak menyukai mereka, tapi lebih karena orang merasa tidak nyaman atau tidak yakin bisa mengikuti alur pemikiran mereka. Yang kesembilan, preferensi untuk percakapan yang dalam. Orang cerdas lebih suka percakapan yang mendalam, yang membahas filosofi hidup, tujuan, atau isu-isu kompleks. Bagi mereka, percakapan ringan tentang hal-hal sehari-hari mungkin terasa melelahkan dan tidak memuaskan. Mereka lebih memilih memiliki satu atau dua teman yang benar-benar bisa diajak berdiskusi dengan makna yang lebih dalam, dibandingkan memiliki banyak teman yang hanya bisa mengobrol ringan. Yang ke-10, lebih nyaman dengan diri sendiri. Terakhir, orang cerdas seringkali lebih nyaman dengan kesendirian mereka. Mereka tahu bahwa mereka bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam pemikiran mereka sendiri, membaca buku, atau mengeksplorasi ide-ide baru tanpa memerlukan kehadiran orang lain. Mereka tidak merasa perlu memaksakan diri untuk bersosialisasi demi memenuhi ekspektasi sosial. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa mereka memiliki sedikit teman, bukan karena mereka tidak bisa berteman, tapi karena mereka memilih kualitas daripada kuantitas. Orang cerdas seringkali dianggap aneh, sulit didekati, atau bahkan antisosial. Padahal kenyataannya mereka hanya memiliki cara berpikir dan prioritas yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka memilih teman dengan hati-hati, lebih suka percakapan yang bermakna, dan cenderung lebih nyaman dalam kesendirian mereka. Jadi, jika kamu adalah orang yang cerdas dan merasa kesulitan bergaul, jangan khawatir. Kamu tidak sendiri, dan mungkin kamu sedang berada di jalur yang benar, membangun hidup yang lebih bermakna meskipun dengan lingkaran sosial yang lebih kecil. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu merasa relate dengan alasan-alasan ini? Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan bisa membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru yang penuh inspirasi dan insight menarik. Tekan tombol lonceng juga biar kamu jadi yang pertama dalam notifikasi setiap ada konten baru. Karena di sini kita akan terus bahas hal-hal yang bikin kamu makin paham tentang dunia dan diri kamu sendiri.